Wa yudfanu lan dimakamkan sapa mayat fil lahdin ing dalam liang lahat. Mustaqbilal kiblati, hale menghadap kiblat. Jadi posisi jenazah mayat dihadapkan ke arah kiblat. Itu Ustadz kalau umpama enggak menghadap kiblat, sadarnya ketika pergi. Jadi sudah dimakamkan karena mungkin di malam hari ya. Di malam hari pas ulah itu enggak menghadap kiblat. Bagaimana? Kalau memang sadarnya waktu itu langsung digali enggak apa-apa. Tapi kalau sadarnya sudah lama, sudah 1 minggu berikutnya enggak usah. Kenapa? Karena menggali kuburan itu sangat tidak baik. Kecuali ada hal-hal yang memang mengharuskan, seperti tanahnya itu mungkin pinjam, wasop, ternyata pemiliknya menuntut nggak rela, atau mungkin termasuk salah satu yang memakamkan HP-nya jatuh, dompetnya jatuh, ada ATM-nya, terus dia nggak rela, mau tidak mau harus digali, digali nggak apa-apa. Tapi memang kenapa kok nggak boleh digali? Khaufal fitnah, ada fitnah. Karena kalau sudah agak lama itu kan mesti busuk bau. Paham ya? Kalau busuk bau itu menjadi fitnah. Kalau bukan keluarganya, pasti cerita ke orang lain. Nah itu loh. Padahal kemarin yang dimakamkan sudah busuk lah itu. Kalau bukan keluarganya. Tapi kalau keluarganya insya Allah akan menjaga. Kenapa? Karena itu apa? Aib mayat. Menjaga rahasia. Kalau bukan keluarga pasti cerita. Paham ya? Pasti bercerita. Makanya kalau sudah dimakamkan, adopsi itu adopsi apa? Adopsi itu kurang baik. Digali lagi ya kan. Penyiksaan kepada mayat. Terus wa yusallu min qibali ra'si. Wa yusallu. Benar ya? Iya. Bisa apa ya? Sementara dilihat ya ada 2 berarti. Min qibali ra'sihi sangking arah sirai mayat. Wa yusalluh lan dimasukkan sapa mayat. Dimasukkan min qibali ra'si sangking arai sirai mayat. Jadi memasukkan ke liang lahat itu dari arah kepalanya dulu ya. Kepala dulu, kaki yang belakangan. Jangan dibalik. Itu pun birifkin, kalau cara yang halus. Blok, jangan ya. Seperti buang sampah. Pelan-pelan. Paham ya? Jangan langsung dimasukkan, dilempar. Seperti buang sampah. Lah kenapa? Karena gini. Al-mayyitu kal hayyi. Orang meninggal itu seperti orang masih hidup. Paham ya? Apa artinya? Kalau apapun yang dirasa sakit oleh orang yang masih hidup, begitu juga dirasa sakit oleh orang yang sudah meninggal. Sehingga ketika kita memandikan jenazah dengan yang lembut, pelan. Nggak boleh pakai batu, nggak boleh. Kenapa? Kira-kira kalau kita masih hidup dengan cara yang kasar, pakai batu, sakit nggak? Begitu juga dirasakan oleh orang yang sudah meninggal. Orang yang masih hidup dengan air yang terlalu panas, terlalu dingin, kira-kira nyaman apa enggak? Begitu juga ketika memandikan jenazah, jangan terlalu panas. Dari kompor, langsung disiram. Bayangkan kalau orang yang masih hidup kira-kira sakit enggak? Oh sakit. Begitu juga dirasakan oleh orang yang sudah meninggal. Atau dari kulkas, atau campur es batu, langsung. Paham ya? Jadi al-mayyitu kal hayyi. Orang yang sudah meninggal seperti yang masih hidup. Begitu juga ketika memasukkan ke liang lahat. Birifkin, apa rifkin? Dengan cara yang halus. Pelan. Tak boleh langsung. Seperti membuang sampah nggak boleh. Karena yang dirasakan oleh orang yang masih hidup juga dirasakan oleh orang yang meninggal. Terus wa yaqulu lan berdoa. Wa yaqulu lan berdoa ladzi sapa wong yulhiduhu yang memasukkan ke liang lahat sapa wong. Jadi orang yang masukkan ke liang lahat baca doa bismillahi wa ala millati rasul
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah kalawan menyebut nama Allah Ta'ala. Baca ini, nggak usah pakai lagu joget nyanyian, nggak usah ya. Mau masukkan mayat ke liang lahat masih nyanyian, nggak usah. Baca doa, pakai kopulon nggak usah. Paham ya? Wa ala millati Rasulillah, dan atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa yujja'u, lan ditidurkan miring sapa mayat. Ditidurkan miring fil gobri ing dalam kuburan. Bada'an yu'amma ko ing dalam setelah dalamnya kuburan, maksudnya dalamnya kuburan iku komatan wa bastotan. Komatan seperti berdirinya orang. Jadi ukurannya seperti orang berdiri dalamnya. Wabastotan, dan sedangan. Terus wayustohu, sebentar masih ragu-ragu. Al-gobru opo kuburan, walayubna, dan tidak boleh dibangun, dicor umpamanya. Kuburan umum tapi model seperti rumah, nggak boleh. Alaihi suapo mayat walayu jasosu, dan juga tidak boleh kalau sekarang dipakai cat oranye, pink umpamanya. Walayu jasosu, dan tidak boleh dicat atau dikapur umpamanya. Seperti 2 tahun yang lalu kan viralnya, ada kuburan warna-warni di Malang. Ada yang warna pink, warna oranye, macam-macam. Kenapa? Karena tidak ada nilai sakralnya, ya. Jadi di kuburan itu semuanya macam-macam warnanya. Seperti ya miriplah dengan tempat-tempat wisata, ya, tempat-tempat wisata. Jadi tidak ada nilai sakralnya itu kuburan, nggak ada. Terus wala ba'sa, dan tidak menjadi masalah bil buka kalawan menangis alal mayyiti, atas mayat. Silakan nangis, nggak apa-apa. Tapi jangan teriak, jangan sampai menyobek bajunya, apalagi sampai merusak pintu ya. Mentang-mentang orang tuanya meninggal langsung pintunya ditendang, kacanya pecah semua ya, rumahnya dibongkar, nggak boleh. Kenapa? Orang tuanya meninggal, atau mungkin pasangan suami istri ada yang meninggal, terus semuanya dihancurkan, TV-nya, motornya, nggak boleh. Nangis sederhana, karena itu menjadi rahmat. Kalau sampai ini min ghairi nawhin, kalawan tanpa berteriak, nggak boleh. Sampai 1 kecamatan dengar semua, nggak boleh ya. Wala syaki jaubin, dan tidak boleh menyobek baju, disobek semuanya. Terus wa yu'azza, dan takziah sapa wong ahlahu ing keluarganya mayat ila salasati ayyam, maring 3 hari. Takziah itu maksimal paling lama 3 hari. Cuman gimana ya, kadang kita sudah 100 harinya baru takziah. Kenapa? Sibuk padahal cuman di gang sebelah. Rumahnya gang 4, yang meninggal gang 5. Baru sempat 100 harinya. Loh, maksudnya gak bisa. Waktu itu diukur min dafnihi, sangkeng pemakaman mayit. Jadi 3 hari itu dianggap dari mayat dimakamkan. Wala yudfanu, dan tidak boleh dimakamkan isnani, suatu 2 orang, nggak boleh. Fi gobrin, ing dalam 1 kuburan. Illa lihajatin, kecuali karena ada hajat. Apa hajat? Contohnya kuburan massal, karena ada gempa bumi, ada tsunami, menghabiskan korban banyak, langsung 1 kuburan langsung isinya 500, enggak apa-apa. Atau mungkin pasangan suami istri, enggak apa-apa. Yang enggak boleh tanpa ada kebutuhan,
laki-laki dan perempuan itu nggak boleh. Kalau satu jenis nggak apa-apa, sama-sama laki-laki, atau beda jenis tapi karena pasangan suami istri atau keluarga itu nggak apa-apa. Paham ya? Namanya apa? Namanya karena cinta sehidup semati, sehingga kuburannya dalam satu kuburan. Di apa? Ini ada dua orang pasangan suami istri satu kuburan. Kenapa? Karena cinta sehidup semati. Wis baca